Amerika Serikat, AS, mengintensifkan serangannya yang menargetkan Iran pada Kamis, 16 Juli 2026, pagi waktu setempat. Serangan AS menghantam target lebih jauh ke utara, sementara pasukan AS juga menembaki sebuah kapal yang dituduh mencoba menerobos blokade angkatan lautnya terhadap Republik Islam tersebut. Iran langsung membalas dengan tembakan rudal dan drone yang menargetkan Bahrain, Yordania, dan Kuwait sebelum fajar. Negara-negara ini diketahui memiliki pangkalan militer Amerika Serikat. Para pejabat Iran mengatakan serangan AS telah menewaskan lebih dari 35 orang dan melukai lebih dari 300 lainnya. Diberitakan AP News, serangan juga mencapai daerah-daerah di sekitar ibu kota Iran, Teheran, untuk pertama kalinya dalam gelombang kekerasan terbaru ini. Ketika AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari 2026, Teheran secara efektif menutup selat tersebut untuk lalu lintas pengiriman, sebuah langkah yang menyebabkan harga minyak, pupuk, dan banyak barang lainnya melonjak jauh di luar kawasan dan memberi Iran pengaruh besar dalam negosiasi. Seorang penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ali Akbar Velayati, mengisyaratkan rezim teokrasi Iran akan terus memperjuangkan selat tersebut dan menggambarkan kendali Teheran atas jalur air itu pada hari Kamis sebagai pencapaian yang sangat berharga. Serangan udara AS pada Kamis pagi menghantam sekitar Teheran, menurut laporan media pemerintah. Laporan itu menyebutkan serangan AS menargetkan Provinsi Semnan, tempat produksi rudal balistik dan program luar angkasa Iran. Media Iran juga melaporkan serangan pada Kamis pagi di sekitar Provinsi Hamedan, Hormozgan, Khuzestan, Lorestan, Markazi, dan Sistan dan Baluchistan. Pada Rabu, 15 Juli 2026, AS kembali melancarkan serangan terhadap Iran di siang hari yang semakin menunjukkan peningkatan intensitas serangan. Serangan terhadap Pulau Greater Tun, sebuah titik strategis di Selat Hormuz, menargetkan pertahanan dan situs rudal Iran, kata Komando Pusat. AS umumkan serangan udara ke Iran. Negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan angkatan bersenjata negara itu memiliki kebebasan bertindak sepenuhnya terhadap agresi musuh. Hal ini disampaikan Mohammad Bagher Ghalibaf setelah serangan yang dilakukan Amerika Serikat, AS, menewaskan 7 tentara Iran. Serangkaian serangan yang meningkat antara AS dan Iran dilaporkan telah menggagalkan kesepakatan perdamaian sementara yang mereka sepakati pada 17 Juni 2026. AS mengumumkan beberapa putaran serangan udara terhadap Iran pada Selasa, 14 Juli 2026, dan Rabu, 15 Juli 2026. AS mengatakan bahwa pasukannya menghantam target militer di daerah pesisir Iran dekat Selat Hormuz dan di Pulau Tun Raya. Sementara, militer Iran mengatakan satu serangan menghantam barak di Bampour di bagian tenggara negara itu, menewaskan 7 personel dari Brigade ke-388 dan melukai beberapa lainnya. Iran berjanji akan memberikan tanggapan yang tegas pada waktu yang tepat. Media Iran juga melaporkan bahwa serangan AS menghantam fasilitas penyimpanan gandum di Provinsi Khuzestan bagian barat, tapi dibantah oleh militer AS. Trump sebut Iran harus bersikap baik. Presiden AS Donald Trump memperingatkan pada hari Selasa bahwa serangan AS terhadap Iran akan meningkat jika para pemimpin negara itu tidak kembali ke meja perundingan, bahkan mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan Iran. Namun Trump menolak memberikan tenggat waktu pasti kepada Iran. Saya tidak suka memberikan tenggat waktu, tetapi mereka cukup tahu. Mereka tahu ceritanya mereka sebaiknya bersikap baik, ujarnya, Rabu, dikutip dari Al Jazeera. Di sisi lain, Ghalibaf mengatakan Iran masih menyeimbangkan diplomasi dengan aksi militer dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Meskipun Iran tidak pernah menyambut perang, kita harus selalu siap berperang dan berdiri teguh untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional kita, kata Ghalibaf. Kita juga harus menggunakan perangkat diplomasi dan negosiasi untuk mencapai dan memperkuat kepentingan nasional kita,
sambungnya. AS kembali blokade Selat Hormuz. Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran pada Selasa, 14 Juli 2026, pagi. Serangan terjadi beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington memperbarui blokade terhadap Iran di Selat Hormuz. Donald Trump secara terpisah mengisyaratkan Amerika Serikat akan mengenakan biaya kepada kapal-kapal lain untuk jalur aman, yang membalikkan kebijakan AS selama ratusan tahun yang mendukung kebebasan navigasi di seluruh dunia. Iran membalas dengan serangan yang menargetkan Bahrain dan 2 kapal tanker yang terkait dengan Uni Emirat Arab yang melintas di Selat Hormuz, menewaskan 1 pelaut dan melukai 8 lainnya. Serangan-serangan ini terjadi ketika Iran dan AS sama-sama bersaing untuk menguasai Selat Hormuz yang dulunya dilalui 1/5 dari seluruh minyak mentah dan gas alam pada masa damai. Harga minyak mentah Brent acuan naik ke level tertinggi 1 bulan di atas $84 pada perdagangan Selasa pagi, masih jauh di bawah hampir $120 yang dicapai pada puncak perang, tetapi mengancam akan membuat biaya di mana-mana menjadi lebih tinggi. Pada Senin, 13 Juli 2026, Trump mengatakan kepada pembawa acara radio konservatif Hugh Hewitt kesepakatan yang dicapai bulan lalu dirancang untuk menguji Iran. Mereka tidak menghormati hasil tes tersebut, kata Trump, seperti diberitakan AP News. Baca juga, kesepakatan damai batal, AS umumkan serangan udara ke Iran, hantam target militer dekat Selat Hormuz. Di sisi lain, Iran menegaskan mereka berhak mengatur lalu lintas melalui Selat Hormuz dan berpotensi mengenakan biaya sesuai dengan kesepakatan perdamaian sementara. Namun AS membantah hal itu. Militer Amerika dan Organisasi Maritim Internasional PBB telah berupaya membangun jalur melalui selat di sepanjang pantai Oman yang berada di luar kendali Iran. Iran telah menyerang kapal-kapal yang menggunakan jalur tersebut dengan alasan AS melanggar kesepakatan perdamaian sementara. AS kemudian menyerang Iran sebagai balasan yang memicu serangan Iran terhadap negara-negara Arab Sekutu AS. Baku tembak dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan keraguan lebih lanjut terhadap kesepakatan perdamaian sementara. AS telah mencabut blokade yang diberlakukannya pada pertengahan April 2026 sebagai bagian dari kesepakatan itu, yang juga menyerukan agar selat tersebut dibuka kembali sepenuhnya. Namun, kini AS kembali menerapkan blokade terhadap pelabuhan Iran.